memulai ibadat pagi bersama dengan seluruh gereja, marilah kita mengawali dengan mendengarkan sejenak pesan Bapa Suci Paus Yohanes Paulus II yang diambil dari salah satu renungannya atas bacaan liturgi pada hari ini. Jangan takut. Dalam Injil hari ini, Yesus sampai 3 kali mengajak kita untuk tidak takut dan tetap percaya kepadanya. Yesus yang telah bangkit mengulangi ajakan itu kepada kita semua. Jangan takut. Saudara-saudari terkasih, di sekitar kita, bahkan terkadang di dalam hati kita sendiri, selalu ada godaan untuk mengikuti hal-hal yang sementara dan mudah berubah. Akibatnya banyak orang menganggap bahwa kebenaran hanyalah soal pendapat pribadi. Di tengah keadaan seperti ini, kita sebagai orang beriman dipanggil dengan kekuatan Roh Kudus untuk tetap setia kepada kebenaran. Kita hendaknya berani menjadi saksi Kristus tanpa ragu dan tanpa takut. Inilah tugas gereja, termasuk bagi kaum muda yang merindukan dunia yang lebih baik. Kerinduan itu hanya akan menemukan kepenuhannya di dalam Kristus, satu-satunya pembawa pembaharuan sejati bagi dunia. Karena itu, sekarang bukanlah waktunya untuk menyembunyikan Injil, melainkan mewartakannya dengan berani kepada semua orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhanlah Allah yang agung merajai segala dewa, dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun. Ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Ya Yesus Tuhan, Engkau menghendaki agar panggilan untuk hidup bakti diperjuangkan serta diikuti umat beriman. Panggilan suci Kau tanam di hati untuk mengabdi dan menyangkal diri, tekun mencari
setia mengikuti Putra Ilahi. Ditinggalkannya milik harta benda, agar dibina cinta yang sempurna. Hati seluruhnya dipersembahkannya kepada Bapa. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra penebus dunia, Roh Kudus pula menghibur gereja selama-lamanya. Amin. Kami mewartakan kasih-Mu pagi hari ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Betapa baiklah bersyukur kepada Tuhan, memuji nama-Mu Allah yang maha tinggi, mewartakan kasih-Mu pagi hari, dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan membunyikan gambus dan kecapi, dengan iringan celempung, sebab Engkau menggembirakan daku dengan karya-Mu yang agung. Aku bersorak-sorai karena perbuatan tangan-Mu. Betapa agung pekerjaan-Mu ya Tuhan, betapa luhur segala rencana-Mu. Orang bodoh tidak dapat menyadarinya, orang dungu tidak akan mengerti. Biarpun orang jahat meriap seperti rumput, dan orang durhaka berkembang pesat, namun mereka akan binasa selama-lamanya. Sedangkan Engkau ya Tuhan, Engkau luhur selama-lamanya. Sebab para musuhmu akan binasa, para penjahat Kau cerai-beraikan, tetapi aku Kau jadikan kuat seperti banteng, dan Kau urapi dengan minyak yang harum mewangi. Orang jujur bertumbuh bagaikan palma, berkembang bagaikan pohon jati. Mereka ditanam dekat bait Tuhan, bertunas di pelataran rumah Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, dan tetap subur dan segar. Mereka mewartakan betapa adilah Tuhan pelindungku. Tak ada kecurangan padanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami mewartakan kasih-Mu pagi hari ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Muliakanlah Allah kita. Dengarlah hai langit, aku akan berbicara. Hai bumi, dengarkanlah kata mulutku. Semoga ajaranku tercurah bagaikan hujan, dan bertaburan laksana embun. Bagaikan hujan lebat di padang hijau, bagaikan hujan rintik-rintik pada rerumputan. Nama Tuhan hendak kuwartakan,
Muliakanlah Allah kita. Perkasalah Tuhan sempurna karyanya. Sungguh lurus kebijaksanaannya. Allah setia tiada kecurangan padanya. Adilah ia dan tulus ikhlas. Tetapi anak-anaknya berbuat jahat terhadap dia. Angkatan yang buruk dan curang, begitukah kau balas kebaikan Tuhan, hai orang yang bodoh dan tak berbudi? Bukankah dia Bapamu yang menciptakan dikau, yang membentuk dan menghidupi engkau? Ingatlah akan masa yang lampau, renungkanlah sejarah leluhurmu. Tanyakanlah kepada Bapamu, ia akan mengisahkannya. Tanyakanlah kepada orang tua-tua, mereka akan menerangkannya. Tatkala Yang Maha Tinggi membagikan tanah kepada bangsa-bangsa, tatkala Ia menentukan tempat kediaman bagi setiap orang, Ia menetapkan perbatasan antara bangsa-bangsa, sehingga setiap penguasa mendapat bagiannya. Maka Israel menjadi milik Tuhan, dan suku-suku Yakub pusakanya. Tuhan menjumpai umatnya di gurun pasir, di padang belantara yang sunyi senyap. Tuhan melindungi dan membesarkannya, memeliharanya bagaikan biji mata. Seperti Raja Wali melindungi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, membentangkan sayap-sayapnya, dan membawa anaknya di atas kepaknya. Hanya Tuhan sendirilah yang membimbing umatnya. Tiada dewa lain di sampingnya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Muliakanlah Allah kita. Betapa mulia nama-Mu ya Tuhan di seluruh bumi. Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu luhur mengatasi langit, mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagi-Mu, untuk membungkam musuh dan lawan-Mu. Jika kupandang langit-Mu karya jari-Mu, bulan dan bintang yang Kau ciptakan, apakah manusia sehingga Kau perhatikan? Siapakah dia sehingga Kau pelihara? Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya Kau tundukkan kepadanya. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, semuanya yang melintasi arus lautan. Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Betapa mulia nama-Mu ya Tuhan di seluruh bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kerahiman Allah, aku memperingatkan kamu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai kurban yang hidup, yang suci dan berkenan pada Allah. Itulah ibadatmu yang sejati. Janganlah kamu menyesuaikan diri dengan dunia ini, melainkan berubahlah menjadi manusia berbudi baru, sehingga kamu sanggup membedakan apa yang dikehendaki Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepadanya, dan apa yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Dalam hatinya ia merenungkan hukum Allahnya. Dalam hatinya ia merenungkan hukum Allahnya. Ia tetap mengikuti perintah Tuhan, hukum Allahnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dalam hatinya ia merenungkan hukum Allahnya. Ia sungguh pria yang pantas dihormati. Ia sungguh terberkati sesuai dengan arti namanya. Ialah Benediktus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, Putera Daud hamba-Nya. Seperti dijanjikannya dari sedia kala, dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita, dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Sebab ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita, akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepadanya tanpa takut, dan berlaku kudus dan jujur di hadapannya seumur hidup. Dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalannya, untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya, berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan, Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut, dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ia sungguh pria yang pantas dihormati. Ia sungguh terberkati sesuai dengan arti namanya. Ialah Benediktus. Saudara-saudara, hendaklah kita menyembah Kristus Allah yang kudus dalam kesucian dan kebenaran seumur hidup. Marilah kita berseru, hanya Engkaulah kudus ya Tuhan. Engkau sudi menjadi serupa dengan kami dalam segalanya, kecuali dalam hal dosa. Yesus Tuhan kami, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah kudus ya Tuhan. Engkau mengundang kami semua untuk menaruh cinta yang sempurna. Yesus Tuhan kami, kuduskanlah kami. Hanya Engkaulah kudus ya Tuhan. Engkau berpesan agar kami menjadi garam dan terang dunia. Yesus Tuhan kami, terangilah hati kami. Hanya Engkaulah kudus ya Tuhan. Engkau datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus Tuhan kami, tolonglah kami mengabdi Engkau dan saudara-saudara kami. Hanya Engkaulah kudus ya Tuhan. Engkaulah sinar kemuliaan Bapa dan citra wajah Allah. Yesus Tuhan kami, semoga kami memandang wajah-Mu dalam kemuliaan kekal. Hanya Engkaulah kudus ya Tuhan. Sejenak dalam keheningan,
Kembali kita haturkan rasa syukur kita atas segala anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan marilah kita sampaikan apa yang menjadi wujud permohonan kita. Marilah kita mohon, hanya Engkaulah kudus ya Tuhan. Sekarang marilah kita meneguhkan pujian permohonan kita dengan doa Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah kekayaan sejati, Engkau sudah menetapkan Santo Benediktus Abbas menjadi guru gemilang dalam hal pengabdian kepadamu. Semoga kami mencintai Engkau melebihi segala-galanya, dan menempuh jalan hukum-hukum-Mu dengan sepenuh hati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat pagi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Setelah mendaraskan ibadat pagi, kita akan melanjutkan dengan novena kepada Bunda Maria dari Gunung Karmel. Marilah kita kembali membawa rasa syukur, pergumulan dan penderitaan, serta berbagai permohonan yang tersimpan dalam hati kita
kepada Bunda Maria dari Gunung Karmel. Kiranya berkat bantuannya, Tuhan berkenan menganugerahkan rahmat-Nya atas apa yang menjadi harapan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Ratu dan keindahan Karmel, Ratu dan Bunda kami datang ke hadapan-Mu dengan hati dan tangan yang terbuka. Kami percaya bahwa Yesus telah memberikan Engkau kepada kami sebagai Bunda rohani yang menyertai dan membimbing perjalanan hidup kami. Dengan penuh kasih, sekali lagi kami menyampaikan permohonan kami kepadamu. Jika permohonan ini sesuai dengan kehendak Allah, bawalah kiranya permohonan kami ke hadapan-Nya. Engkau memandang segala sesuatu dalam terang Allah dan mengetahui apa yang sungguh berguna bagi keselamatan kami. Engkau juga mengetahui segala akibat dari apa yang kami mohonkan. Karena itu saat ini, kami menerima dengan penuh iman apapun jawaban yang akan diberikan Allah kepada kami. Sekali lagi kami mohon kepadamu, jadilah perantara bagi kami di hadapan tahta Allah. Marilah kita sampaikan apa yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Ya Maria, Bunda kami mempersembahkan kepadamu tubuh kami dengan segala kelemahannya, jiwa kami dengan segala ketidaksempurnaannya, dan hati kami dengan segala kasih, kerinduan, dan keinginannya. Kami persembahkan kepadamu segala doa, pekerjaan, sukacita, penderitaan kami, segala perjuangan kami, dan terutama saat kematian kami, dengan segala sesuatu yang akan menyertainya. Ratu dan keindahan Karmel, doakanlah kami. Ya bunga Karmel, pokok anggur yang berbunga, cahaya surga, perawan yang melahirkan sang putra yang tiada bandingnya. Bunda yang lemah lembut, yang murni perawan, anugerahkanlah kepada kami, putra-putrimu, rahmat istimewa, ya bintang samudera. Tunas dari akar isai, yang menumbuhkan bunga yang indah, perkenankanlah kami tinggal bersamamu sepanjang masa. Bagaikan bunga bakung yang tumbuh di antara duri-duri, peliharalah kemurnian hati kami yang rapuh dan lemah, dan lindungilah kami selalu. Engkaulah perlindungan yang kuat bagi mereka yang berjuang di tengah berkecamuknya peperangan. Bentengkanlah bagi kami perlindungan skapulirmu. Dalam ketidakpastian hidup, berilah kami nasihat yang bijaksana. Dalam segala kesesakan, curahkanlah penghiburan yang tak pernah putus. Ya Bunda yang manis, Ratu Gunung Karmel, penuhilah umatmu dengan sukacita yang Engkau nikmati di surga. Ya pintu dan kunci Firdaus, hantarlah kami ya Bunda menuju kemuliaan di mana Engkau dimahkotai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.